Halo semua, kembali lagi di channel tercinta kita. Enggak juga sih, ya. Ya, kembali lagi dengan saya di materi baru kita yaitu kenal dekat kristal dan amorph. Let's learn together. Oke, sebelum kita kenal dekat dengan kristal dan amorph, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Muhammad Iqbal Juniardi, mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau biasa kita kenal dengan UNS. Let's chill this video. Oke, untuk kali ini konten dari videonya ada definisi dari kristal, ya seperti apa sih kristal itu? Berikutnya juga ada definisi dari amorph atau apa sih amorph itu? Dan yang terakhir ada contoh dari padatan kristal serta padatan amorph itu sendiri. Oke, sebelumnya for your information, itu padatan sendiri itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada padatan kristal dan padatan amorph. Lalu padatan kristal dan padatan amorph itu apa sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu apa sih kristal itu? Oke, kita masuk ke padatan kristal. Secara bahasa sendiri, kristal itu memiliki beberapa pengertian atau mungkin pengembangan pengertian. Pertama itu ada krustalos, yang artinya tetesan air. Berikutnya berkembang menjadi kris, yang artinya kebijaksanaan. Itu semua dikarenakan beningnya jiwa, sehingga menjadi seperti kebijaksanaan. Berikutnya ada kristal, yang artinya segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Yang seterusnya ada kristal yang memiliki artian perhiasan yang indah, terbuat dari batu yang bening, dan serta memantulkan cahaya. Berikutnya ada pengertian dari kristal modern atau mungkin bisa kita sebut kristal dalam artian kimia juga, yaitu segala yang tersusun dari atom terstruktur dan berulang secara periodik. Secara artian sebenarnya dalam kimia, kristal itu memiliki arti yaitu atom atau ion ataupun molekul-molekul yang tersusun secara teratur antara atom satu dengan yang lain. Dalam pengertian yang lain juga, kristal itu disebutkan bahwa padatan yang terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul dengan susunan berulang dan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Pada literatur lain juga menyebutkan pengertian kristal yaitu atom atau ion atau molekul yang yang tersusun secara teratur dengan atom-atom yang lainnya saling bersinggungan. Nah, dari beberapa penjelasan arti tersebut dapat kita simpulkan atau kita tarik suatu kesimpulan bahwa pengertian dari kristal itu sendiri ialah padatan yang terbentuk dari komposisi atom-atom ataupun ion-ion ataupun molekul-molekul yang susunannya atau strukturnya ter tersusun secara teratur antara atom satu dengan atom yang lainnya dan dia saling bersinggungan di dalam strukturnya. Pada kristal juga ada atom ataupun ion-ion ataupun molekul yang di dalamnya terletak dalam suatu susunan yang berulang dengan jarak atomik yang besar. Atom-atom ini akan menempatkan diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola 3 dimensi, di mana masing-masing atom terikat dengan atom tetangga yang letaknya berdekatan. Dan juga pada suatu literatur yang lain juga disebutkan material kristal itu memiliki arti yaitu material yang atom-atom penyusunnya itu tersusun membentuk array 3D dan berulang secara periodik. Lalu pada kristal sendiri itu atom dimodelkan berbentuk bola padat seperti pada model atom dari Dalton dan setiap bolanya itu menyinggung bola terdekat sehingga antara atom satu dengan atom yang lainnya itu saling menyinggung dan terjadi suatu kerapatan antara
antara atom satu dengan atom yang lainnya. Oke, berikut adalah gambar struktur dari kristal itu sendiri yang mana bisa kita lihat di sana susunan atom-atomnya ataupun ion-ionnya ataupun molekul-molekulnya sendiri itu tersusun secara teratur dan berulang-ulang dan mereka juga saling bersinggungan juga sehingga ini sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di awal tadi yang mana kristal itu sendiri tersusun atas atom-atom yang teratur dan juga berulang. Lalu kita ada pengertian dari amorf, yaitu apa sih amorf itu sendiri? Ya, amorf itu berasal dari bahasa Yunani di mana berawalan A, yang mana biasanya mengandung artian negasi dan juga kata morfo yang berarti bentuk. Yang mana jika disatukan antara A tadi dengan morfo menjadi arti yaitu tanpa bentuk. Amorf merupakan padatan yang memiliki struktur yang menyerupai kristal, akan tetapi pola susunan atom-atom, ion-ionnya, ataupun molekul-molekulnya itu tidak teratur dan tersusunnya cenderung kurang berulang juga, sehingga tidak sama dengan kristal. Nah, amorf sendiri itu terbentuk karena proses kristalisasi yang terlalu cepat, sehingga atom-atom tidak dapat dengan tepat menempati lokasi kisinya, sehingga dia tidak bisa membentuk yang serupa dengan kristal. Nah, molekul dalam bentuk amorf ini sendiri memiliki energi serta pergerakan molekular yang tinggi. Nah, ini itu menyebabkan ketidakstabilan secara kimia dan fisika. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa susunan partikel dalam padatan amorf itu sebagian teratur dan sedikitnya itu mirip dengan padatan kristal. Namun, keteraturan ini terbatas dan tidak muncul di keseluruhan padatan. Banyak padatan amorf di sekitar kita itu memiliki keteraturan sebagian, tetapi tidak seteratur dengan padatan kristalin. Selain tidak memiliki struktur yang beraturan, susunan atom yang dimiliki zat amorf bersifat tidak pasti seperti pada pengertian di depan tadi. Yaitu selain itu juga gaya antar molekulnya pun tidak seragam. Zat amorf memiliki titik leleh serta titik yang tidak seragam, bentuk yang kurang kaku dan bersifat isotropik, yang berarti zat amorf memiliki keasaman sifat ketika mendapatkan beban dari arah yang berbeda-beda. Partikel-partikel dari zat amorf tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak permanen. Nah, bentuk zat ini juga akan lebih cepat pada proses ketika adsorpsi terjadi. Zat amorf juga memiliki kelarutan yang tinggi dibanding dengan bentuk kristal. Nah, kelarutan yang lebih tinggi dari padatan amorf ini terjadi dikarenakan energi serta mobilitas molekul yang lebih tinggi dibandingkan dengan kristal. Namun, di sisi lain, energi tinggi dan mobilitas molekul yang lebih tinggi ini juga membuat padatan stabil secara fisik. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa dengan adanya energi tinggi dan mobilitas molekul yang tinggi ini juga mengakibatkan dia tidak stabil secara baik fisika maupun kimianya. Selama proses operasi ataupun penyimpanan, bahan bentuk amorf ini cenderung untuk kembali ke dalam bentuk kristal metastabil. Yang artinya, seperti tadi yang dijelaskan di awal, kalau amorf ini kan tidak teratur, jadi bisa saja bentuknya cenderung berubah-ubah. Bisa kembali seperti ke dalam kristal metastabilnya, atau mungkin bahkan bisa membentuk ke bentuk awalnya. Selanjutnya ada gambar dari struktur padatan amorf atau struktur pada amorf. Dapat dilihat di gambar, strukturnya terlihat atom-atom tidak tersusun secara teratur dan juga terlihat cenderung random dan acak sehingga menjadikannya tidak rapat
serta tidak stabil. Memasuki bahasan ketiga kita, yaitu contoh dari kristal dan AMOF. Setelah kita mengetahui pengertian dari kristal dan AMOF itu sendiri, selanjutnya kita akan mengetahui contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana merupakan contoh dari kristal dan AMOF. Untuk contoh dari padatan kristal itu sendiri ada garam NaCl yang biasa kita gunakan saat untuk memasak atau biasa kita sebut garam dapur. Berikutnya ada kristal Cu, ada kristal insulin, serta ada kristal bismut. Sebenarnya untuk contohnya sendiri masih banyak, tapi dalam video kali ini saya hanya menyertakan beberapa saja. Serta contoh dari padatan AMOF itu ada kaca, karet, plastik, dan nilon, dan sebagainya. Masih banyak di dunia ini contoh dari padatan AMOF itu sendiri. Oke, seperti itu teman-teman semua. Sebelum saya tutup dan sebelum kita lupa akan materinya, ada sedikit pesan dari Imam kita Malik, yaitu bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Untuk semua yang masih belajar, mencari ilmu, tetap semangat ya. Cukup sekian dari saya. Apabila bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Misal ada koreksi, silahkan dapat dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas waktu kalian menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.